Alfian, hiring partner, instruktur, dan teman-teman, kami dari tim Document.js, sebuah NPM package documentation maker, akan mempresentasikan tentang proyek kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Andre, background saya IT, dan di proyek ini saya bekerja sebagai front-end developer. Halo, nama saya Adam Raffi Henry, background saya Aerospace Engineering, dan posisi saya adalah sebagai full stack developer. Halo, nama saya Aidan Rizky Napitupulu. Background saya IT. Di proyek ini saya berperan sebagai front-end developer. Halo, saya Muhammad Fajri. Saya di sini berperan sebagai front-end developer. Halo, perkenalkan nama saya Arun Anwartatulis, background saya computer science. Saya di sini berperan sebagai full stack developer. Oke, jadi apa itu Document.js? Jadi Document.js adalah sebuah NPM package berbentuk CLI untuk mengenerate sebuah dokumentasi dengan setup yang sangat simpel dan mudah untuk digunakan. Namun tentunya kita tidak cukup sampai di situ. Kita juga membuat sebuah web app di mana kita menerapkan sistem yang ada di NPM package tersebut ke dalam sebuah graphical user interface. Oke. Lalu apa sih latar belakang kenapa kita membuat documentation maker ini? Adalah tujuannya untuk mempermudah para developer agar tidak perlu membuang waktu banyak hanya untuk memikirkan sebuah dokumentasi. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana Document.js CLI bekerja. Sebelumnya saya telah menginstal Document.js CLI ini di laptop saya dengan cara npmi ming document.js. Untuk memulainya kita bisa menggunakan document start. Kita harus membuat konfigurasi terlebih dahulu. Kita akan menggunakan project yang telah kita buat sebelumnya. Setelah konfigurasi terbuat, kita bisa menambahkan endpoint ke dalam list kita. Start lagi, create endpoint list. Kita bisa masukkan metode yang kita inginkan. Get, path, endpoint description. Kita bisa menambahkan headers, query params, dan request body. Dan kita juga bisa menambahkan endpoint lebih dari satu. Tapi kali ini saya akan mendemonstrasikan satu endpoint saja. Endpoint telah dibuat dan saatnya kita menggunakan endpoint itu untuk mendapatkan responsnya. Run endpoint list. Kita juga bisa menambahkan description pada respons yang telah kita dapatkan. Kita mendapatkan kode 200. Saya akan menambah list excellent. Nah, saatnya kita mendapatkan MD dari respons yang telah kita buat. Start lagi, generate markdown. Nah, markdown telah jadi. Kita bisa lihat di preview. Dokumentasi telah jadi. Untuk lebih detail bagaimana cara Document.js bekerja, kita juga mempunyai dokumentasi web yang akan dijelaskan oleh Fajri. Nah, Document.js sendiri sudah menyediakan website di mana user bisa melihat cara-cara penggunaan dan cara-cara instalasi dari Document CLI ini. Oke, bagian landing page-nya. Kemudian, ini bagian overview. Terus, kita scroll ke bawah, get started. Nah, untuk halaman getting started ini, user bisa melihat cara-cara instalasi Document.js ini. Dan next ke bagian usage. Di usage, user bisa melihat contoh-contoh penggunaan atau cara-cara mulai dari mengenerate filenya dan seterusnya. Oke. Ini bagian contoh. Nah, di sini user bisa melihat contoh lebih lengkapnya
dari cara-cara penggunaan Dokuin.js ini. Oke. Oke, jadi teknologi NPM package yang kita gunakan di sini yang pertama itu ada Enquirer, di mana dia untuk membuat tampilan command line interface. Yang kedua ada TypeScript. Yang ketiga kita menggunakan runtime JavaScript yaitu Node.js. Oke, jadi sesuai dengan yang tadi sudah didemokan, setelah kita membuat config file dan endpoint list file dari terminal, maka proses selanjutnya adalah untuk membuat request berdasarkan endpoint list yang telah dikonfigurasi menggunakan Axios. Axios itu adalah HTTP client. Lalu setelah kita mendapatkan respons, entah itu error atau sukses, akan langsung dikonversi ke Markdown menggunakan JSON to MD. Lalu setelah dikonversi ke Markdown, barulah dibuat menjadi Markdown file menggunakan file system. Oke, sekarang kita akan mengetes untuk API-nya. Hasilnya semuanya hijau dari total 14 test case yang pass adalah 14. Itu artinya bahwa API-nya dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi. Pada tampilan web application-nya, kita berada di landing page, kita asumsikan user sudah login. Ada tombol Start Now. User diminta untuk mengisi form. Yang pertama, project name. Yang kedua, project base URL. Yang ketiga, author. Yang keempat adalah project description. Ini create project. Nah, pada halaman ini kita lihat project ini belum memiliki endpoint. Nah, untuk menggenerate MD, kita harus memiliki endpoint. Oke, langsung saja add new endpoint. Metodenya adalah get. Path-nya. Description-nya adalah get all product. Oke, success responnya kita kosongi, error responnya juga, request body juga karena kita hanya mengambil seluruh data produk. Oke, submit. Nah, kita udah memiliki satu endpoint di sini. Dengan begini kita bisa generate markdown. Oke, langsung saja generate markdown. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tampak. Yang pertama ada judul project, authornya, base URL, dan success responnya dan seluruh datanya ada. Untuk kliennya sendiri, teknologi-teknologi yang kita gunakan di aplikasi ini yaitu GraphQL, kemudian React sebagai frameworknya, dan juga Firebase untuk cloud hosting, dan Dokuin.js. Nah, Dokuin.js ini NPM yang kita bikin sendiri, yang gunanya nantinya untuk mengenerate file dokumentasi berupa Markdown. Flow-nya, klien akan mengirimkan data dengan format tertentu ke NPM Dokuin.js. Kemudian, Dokuin.js akan memproses data tersebut dan mengirimkan respon balik berupa file .md atau Markdown yang nantinya akan ditampilkan kembali di klien. Lalu sekarang untuk Dokuin API-nya atau Dokuin servernya, kita menggunakan Node.js sebagai runtime, lalu Apollo server untuk menggunakan GraphQL, lalu juga MongoDB sebagai database-nya, dan juga Mongoose sebagai object document mapping-nya, dan Express sebagai web untuk REST API framework-nya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari tim Dokuin. Bila kalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai Dokuin, bisa mengunjungi link yang telah kami sediakan. Terima kasih.